sudah siap untuk dikukuhkan sebagai pengurus MUI Pasir Datar Indah masa periode 2002-2027. Ikuti, sebelum saya membacakan kata-kata pengukuhan, saya akan bacakan dulu syahadat, dan untuk kata-kata pengukuhan tidak harus diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Pengukuhan MUI Desa Pasir Datar Indah periode 2022-2027. Kami pengurus MUI Kecamatan Caringin pada hari ini Selasa 28 Juni tahun 2022 mengukuhkan secara resmi pengurus MUI Desa Pasir Datar Indah masa hikmah 2022-2027. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk, taufik dan hidayah serta kekuatan sehingga MUI Desa Pasir Datar Indah dapat melaksanakan tugas sesuai PDPRT Majelis Ulama Indonesia dan kebijakan MUI baik tingkat kabupaten atau tingkat kecamatan Caringin. Caringin 28 Juni tahun 2022. Ketua Hasbu Burhanuddin SIP MPD. Terima kasih. Silakan. Ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa manitaba'an. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pasir Datar Indah, juga yang saya hormati Ketua MUI terpilih untuk periode 2022-2027, kesepuhan yang hadir pada kesempatan ini, Ibu Bapak sekalian, Bapak RT semua, dan juga para pengurus MUI yang saya hormati. Puji dan syukur pertama-tama marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan pada baginda alam Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan bahagia ini kita bisa berkumpul di aula Desa Pasir Datar Indah dalam rangka acara pengukuhan untuk MUI Pasir Datar Indah periode 2022-2027. MUI Pasir Datar Indah itu akan menjadi percontohan daripada MUI desa yang lainnya. Kenapa demikian? Karena saya rasa MUI itu kan wadah daripada ulama. Sebetulnya padanan kata daripada ulama itu banyak. Bisa ulama itu berarti cerdas, bisa berarti cendekiawan, bisa berarti sarjana, bisa berarti itu adalah pakar. Tetapi konotasi sebutan ulama itu berbeda Pak dengan yang lain. Kenapa konotasi ulama berbeda dengan yang lain? Karena tentunya ada kapasitas yang berbeda walaupun sama-sama pakar dan cendekiawan. Salah satu yang membedakan ulama dengan yang lain adalah ulama itu lebih ilmunya, lebih punya ruhnya. Karena salah satu tugas yang berat daripada ulama itu adalah untuk menjadi security moral masyarakat. Itulah yang jadi berat menjadi ulama. Apalagi pada hari ini tantangan cukup luar biasa. Mungkin agak berbeda dengan tantangan-tantangan zaman dulu. Sekarang contoh begini, saya dulu pernah misalkan ngaji itu di orang tua, bahwa apabila anak itu sudah sampai umur 7 tahun, mereka itu harus diperintah untuk apa? Untuk sholat. Muru auradakum, perintah anak kalian untuk sholat ketika umur 7 tahun. Tapi dalam fikih disebutkan ma'at tahdid, itu harus disertai dengan menakut-nakuti anak.
Maka kalau dulu menakut-nakuti anak cukup ketika dia mau ngaji, pokoknya asup bisi dirau ku kelong. Beres kan Pak? Tapi hari ini coba bayangkan, kita menakut-nakuti anak, bahkan orang tua yang takut sama anak hari ini. Nah artinya apa? Karena mungkin kiai itu sekarang bukanlah satu sumber informasi hari ini, karena orang itu sudah bisa mengakses itu dan bisa berliterasi sendiri hari ini. Nah tetapi tentunya adalah ini sebagai tantangan untuk itu mendorong para ulama, para kiai itu untuk berinovasi, ya, untuk berinovasi bagaimana caranya kita itu bisa mengarahkan dalam hal pendampingan daripada moral masyarakat. Kalau dulu mungkin maaf, jadi tenaga para kiai cukup luar biasa. Tapi hari ini kan komunikasinya berbeda. Kalau dulu itu minta nama saja harus disiapkan, harus ke kiai. Hari ini kita sudah bisa browsing, cari nama anak bisa sendiri. Nah begitu. Istighoroh juga sekarang bisa sendiri kan Pak. Beda dengan. Nah artinya dengan berinovasi inilah ulama insya Allah itu tidak akan tergerus itu oleh zaman. Karena mungkin ada sisi lain itu yang tidak bisa itu digantikan dengan perkembangan zaman. Walaupun pekerjaan itu hari ini banyak yang hilang gara-gara zaman itu sudah maju. Ini masih tak ingat ketika kita lamun kesamna bahwa sok nyewa tukang foto tuh. Ayo tukang foto kamu. Nah itu, oh pokoknya lamun ningali tukang foto geus bunga pokoknya ada ngarepkan. Nah itu. Tapi hari ini semua jadi tukang foto. Ketika dulu kita bangga, kita itu misalkan bisa telepon di pinggir jalan dengan memasukkan koin. Saya masih Palura juga mungkin itu pernah merasakan genjreng asalege gue telepon di sisi jalan pakai teleponan. Wartel bahkan lebih elit masuk wartel. Ayeuna tukang wartel kamana? Duka kamana di Amerika pun itu kemarin di berita itu ada warga yang terakhir mau di museum. Sok bayangkan. Ayeuna ampunten Pak, seperti dulu saya waktu sekolah SMA itu kalau tugas rekan-rekan suka masuk ke warnet. Itu bayar di warnet. Hari ini semua di rumah itu sudah jadi tukang warnet. Banyak pekerjaan yang hilang itu gara-gara itu perkembangan zaman. Biarkanlah berubah karena memang alam itu pasti berubah. Kiai alam mutaghayyir waktu lutut tagayyur hadisun. Bukan alam kalau tidak berubah, tetapi tentunya inilah sebagai tantangan kita. Apalagi hari ini maaf yang ditawarkan itu kepada masyarakat itu kan bukan Islam saja. Bahkan sekarang bukan hanya sifatnya melangit, tetapi ideologi ciptaan manusia pun kadang-kadang dipaksakan itu untuk dilakukan itu oleh masyarakat. Artinya apa? Ya contoh misalkan kita itu kan kadang-kadang ada ideologi kebablasan. Artinya apa? Dalam pemahaman agama pun sekarang ada kontekstual berlebihan itu ada sama sekali tekstual. Artinya MUI itu diharapkan dia itu harus menjadi Islam yang ada di tengah. Nah itu karena cekangjeng Nabi oke khairul umur mah ausatuha. Jadi hal yang baik itu adalah pertengahan. Begitupun bukan hanya itu, potensi yang ada dalam diri kita pun itu diharuskan ke tengah. Contoh misalkan begini, ketika orang tasawuf mengatakan bahwa nafsu itu bukan untuk hilang. Kalau misalkan nafsu untuk hilang, kenapa kita dikasih nafsu sama Allah? Itu kekuatan yang ada dalam kita, kuatul syahwat, kuatul godong.
itu kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kalaupun itu tidak ada, manusia rusak. Coba bayangkan, kalau manusia tidak punya syahwat, dunia ini rusak, Pak. Kenapa? Orang pasti datar yang dahar kabeh. Lamun jelema teh dahar kabeh nya maut, berarti moal aya jelema. Maka ku Allah diberi syahwat. Seperti halnya orang misalkan dia tidak punya rasa marah, ku batur ditaplok tarangku tai kotor, oke cicinya bro. Atau misalkan oleh orang lain dibunuh pun dia diam saja. Seperti halnya orang tidak punya syahwat, nggak bakalan ada orang pengganti untuk menggarap sawah. Kenapa? Karena malam Jumat itu tidak aktif. Betul nggak Pak? Artinya ketika misalkan kekuatan itu bukan itu harus dihilangkan, tetapi kita harus menarik ke tengah-tengah. Sabab lamun aina amak kurang teuing disebut borangan, leuwih teuing lekan di tengah-tengah berani. Orang seperti berehan di tengah-tengah berehan kurang teuing berarti koret ngaranna, leuwih teuing naon ngaranna boros menghambur-hambur di mana-mana ge anu taplit jeung ifrot mah goreng bener teh. Nah itu makanya konsep MUI itu adalah wasatiyah itu. Jadi itu pertengahan. Harapan saya adalah wadah MUI itu bisa mengakomodir semua kepentingan. Artinya MUI itu harus menjadi wadah daripada cendekiawan dan juga para ulama dan sebagai majlis itu untuk memusyawarahkan hal-hal yang tentunya berhubungan dengan agama dan menjadi solusi untuk kehidupan bermasyarakat. Itu harapan daripada MUI. Saya hanya perpanjangan saja daripada harapan-harapan yang disampaikan oleh MUI tingkat kabupaten dan tentunya itu tingkat nasional karena ini menjadi konsep ke-MUI-an. Yang kedua, harapannya adalah kenapa? Itu di dalam Musdes itu sistemnya adalah sistem formatur. Itu tidak sistem one man one vote. Jadi kan formaturnya kan. Nah itu artinya one man one vote itu satu orang satu suara. Kiraku Kiai arek demo ke Kiai. Nah betul kan? Biasanya efeknya lamun pemilihan langsung eta teh sok gitu. Itu karaos bener Pak. Nah jadi seperti itu. Kita pan kelompok Kiai ieu nu teu kapilih tulis Pak Kiai Deden suaranya 20 Pak Kiai B suaranya 18 nyari hati lagi sabulan eta pokok mah pokok. Nah itu pada akhirnya naon ketika diajak teh pan meron gitu. Nah pan begitu. Nah seperti itulah. Tetapi sistem daripada formatur mungkin itu mengadopsi daripada sistem yang dicontohkan juga. Artinya kita dalam hal keagamaan tentunya kita harus bisa menghormati orang yang lebih senior dan lebih berpengalaman. Artinya bermusyawarah itu lebih dikedepankan dan penghargaan terhadap orang yang berkapasitas ilmu dan juga dalam hal usia itu kita bisa menghormatinya. Maka bukan hanya misalkan pengurus yang demisioner, tetapi di aturan juga Bapak Lurah itu terlibat untuk menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan MUI di tingkat desa. Harapannya satu sebetulnya, terjalinnya sinergitas antara keagamaan dalam hal ini MUI itu dengan Bapak Kepala Desa. Begitu video oke tetap anu jadi Bapak masyarakat, Bapak Kepala Desa itu paling oke itu ketua duit mah bareng merangnya Pak Kepala Desa sebuah duit yang kegiatan mulai paling gitunya. Nah biasa gitu. Ibaratnya juga saya dari dulu suka mengibaratkan bahwa Kepala Desa dengan MUI ibarat ibu dan bapak. Biasanya mencerewet ibu bapak-bapak. Nah ini biasanya beberewekan itu usaha bapak tapi nu ngerasa boga duit. Oh wajar. Nah kan gitunya. Nah itu jadi lamun setoran kurang teh kita sok rada sama. Nah itu biasanya Pak Kades gitu. Tapi sing bisa we gitu dan sama lebih pintar biasanya bapak mah. Gitu. Seperti Abdi lamun murang kali. Itu kan kudu nyimpang ka Indomaret.
Kalau ulah teu boga duit kudu kumaha eta? Dina mobil teh musik we di gedean. Bawa mobil di launan pantah hulu kabeh. Geus harees mah gancangkeun ka imah gitu dasar saha. Make harees kan gitu boleh. Nah gitu. Jadi itu adalah seni. Itu seni ya dalam leadership berenang gitu. Artinya ya yang namanya memimpin mah keinginan banyak pihak pasti akan terjadi, tapi tentunya itu adalah dinamika. Tetapi semuanya pun itu bukan hal yang negatif, itu mungkin semuanya juga demi kemajuan khususnya di desa Pasir Datar Indah. Harapan saya terakhir, mudah-mudahan MUI yang sudah terpilih pada hari ini, satu, itu bisa bersinergi. Yang kedua tentunya nanti bisa memberikan masukan program-program untuk perbaikan khususnya yang berhubungan dengan keagamaan demi kemajuan di desa Pasir Datar Indah ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan pada acara silaturahmi ini. Sebetulnya saya judulnya pembukaan, tapi sebetulnya abdi silaturahmi dengan bapak-bapak para kiai sadayana nganyurkeun di hampunten pilih air di cariosan kalantungan. Mungkin segitu saja Pak Kades sebagai kata-kata pembinaan untuk MUI yang baru. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan adapun kalau ada salahnya saya mohon dimaafkan oleh ibu bapak sekalian. Saya tutup saja dengan wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka maktubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Bapak Kades Desa Pasir Datar Indah anu kuring dihormat, Bapak Ketua MUI Al-Mukarrom Kecamatan Caringin anu dihormat, kesepuhan tokoh Pasir Datar Indah pemirsa Bapak Kiai Haji Mami anu kuring dihormat, staf desa Tikawit Sekdes dugi ka Aparat Nusanesna Nusantara dihormat, para kiai, para ustaz, ustadzah anu sami hadir anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, para RT RW anu sami hadir anu sami dihormat, mudah-mudahan dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Puji kali syukur urang sami-sami panjatkeun kana Allah anu Maha Gofur. Shalawat sareng salamna mugi tercurah limpahkeun ka baginda anu mulia junjungan urang sadaya Hadrah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mutasib bisifati kamaliyah. Ibu bapak sadayana anu sami hadir neme pisan dina ieu saat mangrupikeun dinten awal simkuring anu neme kauningan beserta anggota kepengurusan MUI insyaallah dikawin dinten ayeuna dugi ka salajengna rugina disebutkeun Majelis Ulama Indonesia tingkat desa anu mana bagi simkuring merupakan musibah naon margina teu patut salasna mah teu layak disebut MUI teh pedih tina kapasitasna. Mung urang sami-sami sasarengan mengamalkan fatwa ulama sasawiosna program-program demi kamajengan khususnya di bidang agama. Insya Allah urang rintis sanes urang Pasir Datar pemajang dina agama, namun urang ningkatkeun anu kirana anu langkungna urang pertahankeun maksudna kitu. Salah sawios contoh silaturahim ka tiap masjid jami musola anu diayakeun kegiatan mimonan hiji eta, sehingga maka secara garis besar ku ayana Majelis Ulama tingkat desa persatuan di antawisna para asatid wal asatidah